Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4 adalah berpikir, memahami teks-teks. Mari kita melanjutkan tentang berpikir politik. Menurut pandangan Barat, kedaulatan adalah milik rakyat. Jadi, rakyat adalah yang membuat hukum dan yang memerintah. Juga, rakyatlah yang memiliki kehendak dan wewenang melaksanakan hukum. Ide tersebut sebenarnya bertentangan dengan fakta dan hanya didasarkan pada jalan tengah. Kemunculannya karena dulu para raja yang zalim mempunyai kehendak dan wewenang mengeluarkan ketetapan. Para raja itulah yang membuat hukum dan menjalankan pemerintahan. Kemudian rakyat memprotes kesewenang-wenangan para raja tersebut. Mereka menganggap bahwa hal itu disebabkan karena para raja memiliki kehendak dan wewenang untuk mengeluarkan ketetapan, sehingga raja-raja tersebut memiliki wewenang untuk membuat hukum dan menjalankan pemerintahan. Akhirnya mereka melontarkan ide kedaulatan adalah milik rakyat, sehingga rakyatlah yang berhak membuat hukum dan memerintah. Maka akhirnya hak untuk membuat hukum diberikan kepada suatu majelis yang dipilih oleh rakyat atau parlemen, sedang wewenang untuk melaksanakan hukum diberikan kepada Dewan Menteri atau Kabinet, Perdana Menteri atau Kepala Negara. Ide tersebut sebenarnya merupakan jalan tengah, karena meskipun parlemen dipilih oleh rakyat, tetapi parlemen tidak menetapkan hukum, karena yang menetapkan hukum adalah pemerintah, dan Dewan Menteri atau Kepala Negara lah yang menjalankan pemerintahan. Meskipun kepala negara dipilih oleh rakyat atau disetujui oleh para wakil rakyat, tetapi tidak berarti rakyat yang memerintah. Yang ada hanyalah fakta bahwa rakyat memilih penguasa atau pemerintah. Jadi ide tersebut merupakan jalan tengah. Terlebih lagi, orang-orang barat telah menyerukan supremasi hukum atau kedaulatan di tangan hukum, dan mereka memandang bahwa pemerintahan yang baik adalah yang di dalamnya terdapat supremasi hukum. Maka ide kedaulatan rakyat tersebut menjadi jalan tengah dan suatu bentuk tipuan kepada diri sendiri, apabila fakta pemerintahan sebenarnya bukanlah seperti itu. Karena fakta pemerintahan yang baik adalah yang pemimpinnya dipilih oleh rakyat dan terdapat supremasi hukum. Jadi kedaulatan rakyat itu sebenarnya tidak ada sama sekali, dan rakyat pun tidak menjalankan pemerintahan bagaimanapun juga keadaannya. Menurut pandangan Barat pula, kekuasaan adalah satu hal, sedangkan urusan-urusan moral dan agama adalah hal lain. Menurut mereka, kekuasaan gereja berbeda dengan kekuasaan negara. Aktivitas-aktivitas moral seperti mengerjakan berbagai macam kebajikan, menyantuni fakir miskin, menolong orang-orang yang luka dan yang sejenisnya, tidak ada peran negara di dalamnya. Hal tersebut didasarkan pada ide pemisahan agama dari negara dan ide jalan tengah, serta bertentangan dengan fakta. Yang demikian itu karena dulu para raja yang zalimlah yang mendominasi gereja, dan mereka tidak menolong manusia baik yang luka, sakit, miskin, dan yang semisalnya. Karena itu rakyat memprotes para raja. Akhirnya muncullah jalan tengah dengan memisahkan gereja dari negara dan memisahkan aktivitas-aktivitas moral dari negara. Maka dari itu di Barat muncul kekuasaan gereja yang berbeda dari kekuasaan negara. Juga muncul organisasi-organisasi sosial atau amal, organisasi palang merah, dan yang sejenisnya. Tetapi karena fakta pemerintahan adalah pengaturan urusan seluruh manusia, sedangkan agama dan aktivitas-aktivitas moral termasuk di dalam urusan tersebut, karena itu negaralah sebenarnya yang mengontrol gereja, tetapi dengan cara yang tidak nampak. Juga negaralah yang mengontrol organisasi-organisasi sosial dan palang merah, tetapi dengan cara yang samar. Karena itu pandangan tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, meskipun tampak terdapat pemisahan antara kekuasaan dan aspek yang lainnya. Itulah 3 pemikiran sebagai contoh kesalahan berbagai pemikiran politik yang terdapat pada pembahasan-pembahasan politik Barat. Jika kesalahan tersebut ada pada berbagai pemikiran politik yang berkaitan dengan sistem
sistem pemerintahan, maka demikian pula pembahasan-pembahasan politik yang berkaitan dengan berbagai perkara dan peristiwa. Meskipun pada pembahasan-pembahasan politik tersebut ada beberapa kebenaran yang dapat diterima oleh akal, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan dipenuhi dengan kekeliruan. Sebagai contoh adalah ketika mereka menyatakan bahwa politik Inggris dibangun atas 3 hal, yaitu hubungan Inggris dan Amerika, hubungan Inggris dengan Eropa, dan hubungan Inggris dengan negara-negara persemakmuran. Perkataan mereka ini adalah benar karena merupakan deskripsi atas fakta yang tidak mungkin ada kekeliruan di dalamnya. Tetapi ketika mereka bicara tentang politik Inggris dilihat dari sisi sikap Inggris terhadap berbagai aliansi, juga sikap Inggris terhadap kawan dan lawannya, serta pandangannya terhadap berbagai bangsa dan umat, maka selain terdapat kemunafikan dan penyesatan, perkataannya juga bertentangan dengan fakta dan merupakan kejahatan atas kejadian dan peristiwa. Katakan juga yang demikian pada setiap perkataan Inggris tentang negara manapun, baik negara barat ataupun bukan, baik pembicaraan tentang sejarah masa lalu maupun pembicaraan tentang peristiwa yang sedang terjadi ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan mereka. Sesungguhnya Inggris mempunyai kemahiran dalam menyesatkan orang dan memutarbalikan fakta. Ini tidak dapat disembunyikan lagi, khususnya bagi orang-orang yang sadar. Karena itu, berpikir tentang ilmu politik dan pembahasan politik, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh dilakukan kecuali disertai dengan kesadaran dan kehati-hatian. Adapun berpikir politik terhadap berbagai peristiwa dan kejadian yang sedang berlangsung, maka inilah yang memang dimaksudkan dengan kata tanda kutip berpikir politik atau atafkir as-siyasi, political thinking. Berpikir seperti inilah yang akan membuat seseorang menjadi politisi. Proses berpikir ini membutuhkan 5 hal pokok secara bersama-sama, yaitu 1. Berpikir politik membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap seluruh peristiwa dan kejadian yang terjadi di dunia, yakni membutuhkan pemantauan terhadap semua berita. Namun, dengan adanya kemampuan membedakan berita dari segi penting tidaknya, dari segi disengaja tidaknya, suatu peristiwa dan kejadian, atau penyebaran beritanya dari segi ringkas panjangnya suatu berita, maka dengan adanya latihan dan seiring berjalannya waktu, proses mengikuti berita ini tidaklah ditujukan untuk seluruh berita, tetapi hanya pada berita yang perlu diketahui untuk kesinambungan pengetahuan. 2. Berpikir politik membutuhkan informasi-informasi, meski informasi dasar atau ringkas, mengenai hakikat peristiwa dan kejadian, yakni maksudnya mengenai makna-makna berita, baik informasi geografi, sejarah, pemikiran, atau informasi politik dan yang sejenisnya, yang dengannya akan dapat dipahami fakta peristiwa dan kejadian atau hakikat makna-makna berita. 3. Dalam berpikir politik, peristiwa tidak boleh dilepaskan dari kondisi-kondisi yang melingkupinya, juga tidak boleh dilakukan generalisasi darinya. Melepaskan peristiwa dari kondisinya membuat generalisasi dan analogi komprehensif atau al-qiyas as-syumuli, komprehensif analogi, adalah bahaya dalam memahami berbagai peristiwa dan kejadian, yakni bahaya dalam mengetahui berbagai berita. Peristiwa dan kejadian harus diambil dengan kondisinya sekaligus. Dalam arti, suatu peristiwa tidak boleh dipisahkan dengan kondisinya bagaimanapun juga. Selain itu, pengambilan harus dibatasi pada peristiwa tersebut beserta apa-apa yang terjadi di dalamnya, sehingga tidak boleh digeneralisasikan pada seluruh peristiwa yang serupa dengannya. Juga tidak boleh dilakukan analogi universal terhadap yang lainnya. Peristiwa harus diambil sebagai suatu peristiwa individual dan dihukumi sebagai suatu peristiwa individual. Dengan kata lain, yang dihukumi hanya peristiwa itu saja, tidak selainnya. 4. Berpikir politik membutuhkan kemampuan membedakan peristiwa dan kejadian, yakni membeda-bedakan suatu berita dengan jalan menelitinya secara sempurna. Dengan demikian akan bisa diketahui sumber berita tersebut, tempat dan waktu terjadinya berita, tingkat kepercayaannya, situasi,
kondisi yang terdapat di dalamnya, maksud adanya berita atau maksud dieksposnya berita, panjang pendeknya berita, benar dan bohongnya berita, serta hal lainnya yang termasuk aktivitas penelitian berita. Penelitian inilah yang akan mewujudkan kemampuan membedakan berbagai berita. Kadar kesempurnaan dan kedalaman penelitian ini akan menentukan kadar kemampuan membedakan berita. Tanpa adanya kemampuan membedakan berita, tidak mungkin seseorang bisa mengambil peristiwa atau kejadian tersebut, karena berarti dia akan menjadi korban penyesatan dan kekeliruan. Karena itu, kemampuan membedakan berita adalah faktor yang sangat penting dalam pengambilan berita, bahkan sekedar untuk mendengarkannya. 5. Dalam berpikir politik harus ada pengaitan berita dengan informasi-informasi, terutama pengaitan satu berita dengan berita-berita yang lainnya. Pengaitan itulah yang akan menghasilkan keputusan yang lebih mendekati kebenaran terhadap suatu berita. Suatu berita yang berkaitan dengan politik internasional bisa dikaitkan dengan politik regional atau berhubungan dengan politik regional, kemudian dihubungkan dengan politik internasional, atau bisa saja suatu berita merupakan berita ekonomi dan dihubungkan dengan ekonomi, padahal sebenarnya termasuk urusan-urusan politik meski dalam bentuk ekonomi, atau merupakan berita yang berkaitan dengan Jerman kemudian dikaitkan dengan politik Jerman, padahal termasuk urusan yang berkaitan dengan Amerika. Namun apabila suatu berita dihubungkan dengan yang tidak semestinya untuk dihubungkan, pasti akan terjadi kesalahan jika tidak terdapat penyesatan dan tipu daya. Karena itu, mengaitkan suatu berita dengan apa-apa yang berhubungan dengannya adalah hal yang sangat penting. Pengaitan tersebut haruslah dilakukan dengan benar, yaitu dihubungkan untuk memahami dan mengerti, bukan dihubungkan hanya untuk mengetahui. Dengan kata lain, pengaitan itu hendaknya adalah untuk diamalkan, bukan untuk ilmu semata. 5 hal tersebut mesti diwujudkan agar proses berpikir terhadap teks-teks politik, yakni berpikir politik, dapat berlangsung. Tidak bisa dikatakan bahwa kelima hal tersebut terlalu banyak, sulit, serta berat merealisasikannya. Tidak bisa dikatakan demikian, karena terwujudnya 5 hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit, karena yang dimaksud adalah sekadar adanya pengetahuan yang baik tentang kelimanya, bukan pengetahuan yang luas sekali. Itu bisa diwujudkan sejalan dengan berlangsungnya waktu, tidak harus sekaligus. Juga kelimanya akan didapatkan dengan jalan mengikuti secara kontinu berbagai berita dan peristiwa, bukan dengan mempelajari dan melakukan riset ilmiah. Memang benar, kajian dan studi ilmu politik akan banyak membantu kemampuan berpikir politik, namun hal itu tidak mesti ada pada berpikir politik dan pada seorang politisi. Jadi pengetahuan tersebut sebenarnya merupakan penyempurnaan dan perkara sekunder. Yang terpenting dalam kelima hal tersebut adalah harus adanya pemantauan berita yang kontinu. Jika itu telah terwujud, maka 4 hal yang lainnya akan terwujud pula secara alami. Yang merupakan hal pokok dalam berpikir politik adalah adanya pemantauan terhadap berbagai berita dan peristiwa. Jika ini telah terwujud, berpikir politik akan terwujud pula. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.